lagi di mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Dalam hal ini adalah Object Oriented Design dan Analisis. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kita mengoperasikan SAR UML secara umum, dan kita juga sudah membuat sebuah use case. Tampilan yang di layar ini adalah tampilan yang sudah kita buat minggu lalu. Caranya gimana? Kita open saja datanya minggu lalu. Kalau ada yang hilang, maka Anda harus buat ulang, karena use case ini adalah dari awal dari pembuatan atau mendesain sebuah object oriented. Kita harus buat dulu use case-nya. Kalau diperhatikan di sini ada 2 buah actor dan 4 buah use case. Kali ini saya akan bahas masalah activity diagram. Activity diagram yang kita buat adalah sebanyak use case. Jadi kalau use case-nya di sini ada 4, maka secara otomatis kita harus buat 4 buah activity diagram. Minggu depan kita juga akan bahas masalah sequence. Karena use case-nya ada 4, maka sequence-nya juga harus kita buat sebanyak 4. Kali ini saya mau bahas terlebih dahulu mengenai bagaimana kita membuka layar dari sebuah activity diagram. Kita akan membuat activity diagram di bagian produsen. Maka perhatikan di sisi sebelah kanan, di sini juga ada nama produsen. Maka kita klik produsen, kita klik kanan, kita klik add diagram, kemudian klik activity diagram. Akan muncul tab baru activity diagram 1. Ya, akan muncul activity diagram 1. Saya ulangi lagi. Kita klik produsen, kita klik kanan, klik add, kita klik activity diagram. Maka akan muncul seperti ini. Mengenai simbol-simbol yang akan kita pakai, Anda bisa baca di PowerPoint yang sudah kita buat. Yang jelas, bagaimana kita membuat activity diagram, kita harus berpatokan kepada use case-nya. Use case di dalam activity untuk membuat activity yang produsen, maka kita lihat adalah actor yang terlibat di dalam produsen. Ya, actor yang terlibat di dalam produsen, khususnya actor-actor yang akan melakukan create, read, update, delete. Ya, create, read, update, delete. Maka karena ini hanya satu buah actor dan dia melakukan create, read, update, delete terhadap produsen, maka langkah pertama yang kita buat di sini adalah swim lane-nya terlebih dahulu. Kita tentukan, yaitu karena kita ada actor admin, kita klik admin, kemudian kita klik untuk di sini adalah sistem. Sistem itu menggambarkan adalah seluruh use case ini, bukan sistem produsen, tapi adalah sistem secara keseluruhan. Maka setelah kita bikin swim lane-nya, maka kita dekatkan supaya tampilannya bagus. Nah, selanjutnya kita tentukan awal dari sebuah proses. Awal dari sebuah proses di sini yang membuka produsen adalah actor. Maka awalan dari sebuah proses kita bikin. Kita initial state, kita taruh di sini. Kemudian tentunya actor ini harus membuka menu produsen. Maka kita ketik action state di bawahnya. Ya, klik action state di bawahnya. Kita letakkan kira-kira di tengah, kemudian kita klik 2 kali supaya bisa edit teks di dalamnya. Kita ketik seperti ini, adalah sudah menggambarkan proses yang pertama. Kemudian kita kasih garis.
Kemudian apa yang dilakukan? Setelah menu terbuka, maka admin akan memasukkan ID. Tujuannya memasukkan ID dan nanti ada filtering bahwa produsen tidak boleh redundansi di dalamnya. Maka di sini admin akan memasukkan ID, membuat ID produsen. Dia menginput ID produsen. Kemudian kita kasih garis bahwa arusnya ke sini. Setelah itu apa yang dilakukan? Karena tidak boleh double, maka sistem akan membaca tabel atau dia proses cari tabel produsen. Artinya dia mencari ID produsen di dalam tabel produsen. Ya. Setelah itu ini ada process decision. Pasti ada filtering di sini. Kalau dia ketemu, maka harus kembali ke ID produsen. Maka kita tarik ke sini. Kalau garisnya seperti ini, kita tarik lurus saja. Jadi kalau ketemu, ini kita masuk ke sini. Kalau tidak ketemu kemana? Tidak ketemu adalah admin akan melanjutkan proses input profile dari produsen. Input profile dari produsen. Ini kalau tidak ditemukan. Tarik ke sini. Berarti ini adalah not found. Ya. Setelah input profile, maka admin akan proses simpan. Simpan langsung ke sini. Simpan ke tabel produsen. Ini jangan lupa prosesnya ditarik ke sini supaya bagus. Kita tarik. Kalau sudah simpan, maka kita stop. Kita keluar proses sistem itu. Ini adalah hasil dari activity di produsen. Ini baru satu yang kita buat. Nanti pada video berikutnya saya akan bahas untuk pembuatan kelola barang. Hal ini harus saya lakukan karena keterbatasan perekaman dan supaya mempermudah kita belajar per satu buah activity. Kita ketemu di video yang kedua.